supir yang tadi habis antar karyawan, dia lari dari bawah. Jadi kan posisi jalan itu agak nanjak begini, ya kan? Saya ngelihat dia lari, langsung ke pos. Saya tanya, "Hei, lu ngapain lari-lari?" "Aduh, Pak, saya tadi udah habis rapi-rapi. Saya lihat dari kaca spion ada karyawan yang ketinggalan." Saya duduk begini di mobil karena saya sendiri kan patroli. Tiba-tiba itu ada tangan begini dari luar, itu tembus ke pintu mobil. Kan kalau setir kan posisi di kanan, itu tembus. Saya melihat benar-benar dengan kasat mata, atau saya tertidur ya enggak, melihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Raffi di Dering Malam. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support, dukung channel Dering Malam dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, mudah jodohnya, cita-citanya terkabul semuanya. Amin. Seperti sebelumnya, Dering Malam akan menampilkan, membawakan kisah-kisah dari narasumber. Kisah-kisah horor dari narasumber yang pastinya bakal epik-epik. Nah, kali ini gua sudah kedatangan narasumber yang berprofesi sebagai security di sebuah pabrik daerah Bogor. Langsung aja, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu kita, Pak? Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus. Saya diundang sama Mas Jaki, benar? Iya. Alhamdulillah. Jadi Bapak profesinya sebagai security di sebuah pabrik ya? Betul. Sebuah pabrik daerah Bogor. Mungkin daerah Bogor. Udah lama itu Pak di situ, Pak? Lumayan. Hampir ada 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun. Ada. Udah senior, atasnya senior lah itu ya. Iya. Tadi kita sempat ngobrol ya Pak ya. Jadi Bapak akan bercerita tentang pengalaman Bapak menjadi security di sebuah pabrik. Iya. Bapak ketika jaga malam khususnya ya? Betul. Itu seringkali diteror sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Betul. Mungkin bisa diceritain Pak kisi-kisinya. Jadi pada saat jaga malam, ya, saya melihat, ya kan, bukan sebatas melihat aja, memang didatengin gitu. Memang tampak ya Pak? Tampak kalau dikatakan tampak kasat mata lah gitu kan. Bukan cuma bayangan atau perasaan. Jadi saya melihat sendiri kuntilanak lah atau sundel bolong. Sumpah Bapak ngomong saya merinding. Iya gitu. Iya. Ya, itu pas jaga malam kira-kira jam 1-an lah. Sekitar jam 1. Sekitar jam 1-an. Oke. Ya. Pak, tahan dulu nih ceritanya. Jangan lanjut dulu. Ya. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana lengkapnya cerita ini, jangan skip, tonton sampai selesai. Video Pak Agus, cerita Pak Agus tentang pabrik ya. Bapak menjaga malam di sebuah pabrik. Nah, buat teman-teman yang pengen cerita juga seperti Pak Agus di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi di Instagram kita @malam_, atau kirim email ke email kita, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Jadi pada tahun, seingat saya tahun 1995 sebagai security di sebuah pabrik di daerah
Jalan Raya Jakarta Bogor. Oke, nyantai Bogor lah ya. Sebagai security. Pada saat saya jaga malam, memang kan kalau malam itu ada patroli ya. Oke, Nah, patroli. kebetulan di perusahaan saya itu untuk patroli dikasih sarana mobil. Oke. Pakai Karena mobil. besar ya pabriknya ya. Iya, Oh. pakai mobil. Pada saat Tapi sorry Pak, kalau tahu pabriknya, pabrik apa ini Pak ya? Ketahuan ya kalau disebutin langsung ya. iya. Oh iya, udah kita lanjut Pak. Kalau disebutin pabrik apa langsung ketahuan. Ya? Iya. Oke. Jadi pada saat jaga malam, ya kan, saya patroli sendiri. Kebetulan waktu itu saya sendiri. Tiba-tiba saya melihat ada burung hantu. Burung hantu. Tumben ya Pak ya? Kan Ya. jarang-jarang loh tumben. Memang di kawasan tempat saya bekerja, di belakangnya itu memang masih ada setu. Oh setu. Iya. Setu itu apa sih, untuk apa, pengendapan air ya. Iya. Nah, jadi kalau apa banjir kan gitu. Ke situ. Nah, paling enggak itu. Ya. Pada saat saya patroli, tiba-tiba saya lihat ada burung hantu di bawah dia. Jadi bukan di pohon atau di bawah. Oh burung hantunya di bawah. Di bawah. Oke. Nah, saya ngerem dong. Iya. Ngerem. Saya buka pintu karena takut kelindes kan. Iya. Nah, saya buka pintu. Tapi yang merinding juga saya. Oh, ada burung hantu, ada mobil kesorot apa lampu, kok nggak terbang gitu kan? Penasaran saya. Iya. Saya turun, saya mau tangkap. Begitu hampir kena tuh ya, kepegang, terbang dia. Oh. Terbang. Merinding saya. Oh, masih ada burung hantu di sini. Iya. Ya. Menjelang mungkin jam 1 kurang lah. Jadi di tempat saya kerja itu kan memang ada shift juga, karyawan ada. Cuma nggak semua bagian itu masuk. Yang bekerja maksud saya, karyawan yang biasa. Saya masuk lagi ke mobil, melanjutkan patroli. Masih dalam keheranan, udah, kok masih ada burung hantu. Saya berhenti lagi saya di situ. Berhenti. Pas posisi saya tuh di belakang pabrik. Yang memang bersebelahan dengan setu itu. Saya masih berpikir, takut, pokoknya campur aduk lah. Iya. Sambil nyender saya begini di mobil. Mungkin saya nggak tidur, ya namanya security kalau tidur kan gitu kan. Kena hukum ya. Kena marah lah gitu kan. Tapi tetap kalau mata kan nggak bisa dibohongin, kalau ngantuk sih ngantuk, tapi tetap harus dijaga aja sampai tidur. Nah, saya duduk begini di mobil, karena saya sendiri kan patroli. Tiba-tiba itu ada tangan tuh begini dari luar, itu tembus ke pintu mobil. Kan kalau setir kan posisi di kanan, itu tembus. Saya melihat benar-benar dengan kasat mata, atau saya tertidur ya enggak, melihat. Takut kan saya, sampai saya nggak bisa bergerak. Itu tangannya kayak apa Pak? Tangannya cukup besar, ya memang tangan manusia lah. Oh tangan manusia kelihatan ya? Bentuknya, tapi besar dia. Tembus dari luar tuh ke dari pintu mobil ke dalam. Jadi kalau bawa pintu mobil di samping ini kan, kita kan di mobil posisi begini. Iya. Ya kan? Jadi hampir udah mau nyentuh saya kan. Iya. Saya liatin begini, cuma saya begini nggak bisa bergerak sama sekali. Kagetnya itu Pak. Saat pertama kaget, ya takut juga. Iya. Ya takut juga. Iya. Udah mau teriak nggak bisa,
ya kan. Akhirnya saya bacalah ayat-ayat suci Al-Quran yang saya hafal, saya bacain. Pada akhirnya hilanglah itu, pandangan itu hilang. Udah. Dari rasa takut itu saya pindah tempat, maksud saya kembali melanjutkan patroli. Jadi tadi ya, di antara tengah-tengah pabrik itu di belakang, saya ke belakang lagi. Jadi posisi sebelah kiri kalau tampak dari depan, saya berhenti di situ. Turun dari mobil. Jadi di tempat saya tuh ada pos, memang ada semacam kayak balai lah. Semacam kayak balai. Saya duduk. Baru beberapa saat saya mencium aroma wangi kembang. Iya. Rasa takut tadi saya belum hilang. Iya. Di situ saya tambah takut lagi. Sampai saya cari, memang apa ada pohonnya begitu kan? Posisi saya duduk begini, Tiba-tiba saya melihat bayangan. Jadi bukan bayangan, itu jelas yang saya lihat itu, yaitu tadi makhluk semacam kuntilanak. Jelas rambutnya panjang. Di depan Bapak itu? Nah, itu masih jauh. Oh, masih jauh? Masih jauh. Mungkin jarak berapa meter begitu kan? Iya. Begitu saya tengok lihat atau hilang. Loh, tadi kemana? Tiba-tiba ada di samping saya. Saya lihat dengan jelas. Cuma mukanya rata lah. Mukanya rata? Rata. Tapi rambut itu kelihatan tertiup angin ya. Kalau rambut panjang kan gimana sih? Iya. Tiup angin? Gerak. Gaunnya pun putih juga gerak. Cuma kaki nggak kelihatan. Nggak tahu napak apa enggak gitu ya? Kaki nggak kelihatan. Apa yang Bapak lakukan saat itu, Pak? Kembali lagi, saya baca apa yang saya hafal, saya baca. Yang saya hafal. Itu. Dia hampir juga mau megang saya. Saya pun di situ saya nggak bisa bergerak. Mau teriak nggak bisa. Iya. Tapi kan hati sadar. Iya. Nge-freeze lah bahasanya ya. Ya, betul. Akhirnya saya merasakan memang dia megang paha saya. Aduh, saya terasa dia megang saya. Jadi memang begitu dia berbalik, ya memang ya bolong begitu. Oh, sendal bolong badannya, iya. Nah, setelah itu entah kemana itu tiba-tiba hilang. Menjelang kira-kira jam 2-an lah, kira-kira jam 2 ya. Iya. Saya kembali lagi lah, akhirnya kembali ke depan. Tapi dengan kondisi ketakutan tuh, Pak ya? Dalam kondisi ketakutan, sambil nyetir mobil, saya ke depan. Kan memang kalau jaga itu kan berempat waktu itu. Di depan jadi ada dua orang, di belakang 2 orang teman saya. Sesampainya di pos, yang senior saya waktu itu nanya, "Ini cepet amat patroli," dibilang gitu. Saya ceritain lah seperti tadi itu. Iya. Cuma ketawa aja dia. Iya. Senior saya ketawa aja. Rupanya memang mereka pun pernah nemuin hal yang sama. Hal yang sama. Oke. Bahkan
kawan saya yang senior juga pernah. Cuma kalau dia cuma terasa kakinya ditarik, tapi dia nggak lihat. Oke. Tapi makhluk ini nyentuh-nyentuh berarti Pak ya? Betul. Malah kawan saya dia bilang, ya cerita setelah kejadian itu, dia pikir kok tikus gigit gitu. Ditarik gimana kalau ditarik? Iya. Cuma dia nggak ngeliat. Kalau saya jelas. Dia kan takut sama sendirian di belakang. Iya Pak. Coba ngeliat begitu. Kadang aja kita kalau umpama masuk kamar sendiri, kalau lampu gelap juga ada takutnya kan begitu. Betul. Nah, ya kembali saya ke depan, saya bilang sama senior saya itu, kebetulan waktu itu saya jaga pas sama senior saya juga. Cuma ketawa aja dia, cuma ketawa-tawa. Rupanya ya memang mereka juga ngalamin. Iya. Ngalamin. Cuma mungkin ya kan ya saya juga kurang tahu apa pernah juga melihat langsung seperti itu atau bagaimana, atau cuman kedengaran benda jatuh apa gimana, itu begitu. Dan memang konon kata senior saya itu, di tempat saya bekerja banyak hal-hal yang aneh. Oke. Contoh karyawan. Setiap karyawan yang shift 3 rata-rata yang kesurupan itu perempuan. Langganan tuh berarti Pak. Ya. Pernah dikatakan massal kalau menurut saya. Kalau sampai 7 orang, ya sebenarnya sih bukan massal ya, tapi kan banyak. Iya. Kalau kesurupan sampai 7 orang gimana? Itu perempuan. Yang laki-laki enggak ya, selalu perempuan? Enggak. Selalu perempuan. Saya semakin penasaran kan sama kejadian itu. Yang tadinya senior saya cuma ya ketawa ini. Besok saya tanya. Jadi sih memang konon katanya di belakang situ tuh ya pernah ada kejadian ya. Belakang pabrik. Jadi kan bersebelahan sama saya tuh. Iya. Jadi memang pernah ada kejadian katanya. Oh. Jadi ada korban lah. Tapi bukan karyawan. Warga lah ya. Jadi ada korban. Apa sih sampai dilelepin di situ. Jadi dilelepin gitu. Terus dibandul pakai batu. Jadi kan supaya kalau sumpama ini kan dia nggak ngambak. Oh iya. Ya kan? Diikat sama batu lah gitu. Betul. Dibandul pakai batu. Itu katanya. Tapi setelah Bapak cari tahu nggak itu apa alasannya dibunuh itu? Jadi sepasang kekasih. Oh. Iya. Ya saya tahu malah oknumnya juga saya tahu, cuma saya nggak berani nyebutin sini. Masih ada oknumnya Pak? Nggak, maksudnya oknum yang ini yang si lakinya. Dia siapa gitu, seorang siapa gitu. Karena cerita dari senior saya gitu. Karena kalau saya sebutin di sini nanti iya. Ada. Itu begitu. Dan memang di tempat saya bekerja itu satu dikatakan sering, kalau sering kan 2 hari sekali atau 3 hari sekali begitu kan. Memang ini terjadi kesurupan. Bahkan ada yang pernah kesurupan 1 orang perempuan. Dia mintanya dianterin sampai ke pulang rumah. Aduh. Sampai ditanya emang maunya apa begitu. Iya. Gak mau apa-apa. Maunya dianterin. Mau dianterin pulang. Jadi kan security di tempat itu ada yang khusus kalau memang ada yang insiden kecelakaan gitu kan, memang ada timnya khusus ya. Ada timnya, benar. Diantar lah ke rumah. Aduh. Sampai rumah ya udah sadar. Anehnya, memang permintaannya minta diantar pulang doang. Sampai rumah sadar. Sampai rumah. Tapi dari pabrik di perjalanan masih itu ya? Masih. Jadi yang ngikut ya ada karyawan ya kawannya.
kalau di pabrik itu leadernya lah gitu kan, Iya. ikut gitu, ikut. Jadi bukan cuma si korban sama supirnya lah gitu, Iya. enggak. Paling nggak berempat awal Iya, ikut iya. sana. Bahkan bukan hanya malam aja sih kejadian. Saya sendiri juga pernah. Jadi begini. Waktu itu hari apa saya lupa. Itu siang. Dia yang menapakkan itu percis yang saya kenal. Hah? Karyawan. Oke. Karyawan. Jadi dia lewat. Jadi kalau umpama posisi ini tembok begini terus nih kaca, ya kan, tengahnya kaca, kan kelihatan tuh. Saya panggil lah dia. Saya panggil namanya. Nah, kalau dipikir antara dinding dengan kaca, lebarnya seberapa sih kaca? Kaca jendela begitu kan? Mungkin sebesar TV ya, lebih besar dikit. Iya. Sampai saya tunggu di sini, kok nggak lewat-lewat tuh yang saya panggil. Waduh. Seragam karyawan. Seragam karyawan. Nah, saya tanya sama leadernya tuh di situ. Ya waktu saya bekerja kan memang ya sama sebagian karyawannya cukup ya lumayan akrab lah. Ya. Gitu. Saya tanya, kan jadi memang schedule-nya ada nih hari ini apa kan gitu, mama ada yang cuti kan juga di papan gitu. Tulis itu ya. Betul. Nah, saya tanya, siapa emang? Cuti dia lah yang nggak masuk katanya. Ah yang benar, itu barusan saya bilang gitu. Saya panggil, oh salah kali, bener, masa iya sih salah. Namanya tiap hari ketemu kan begitu, ya kan? Menghayal aja katanya, ya bener. Saya tunggu, loh mana kok? Apa dia ngumpet di tembok ini gitu kan? Sampai saya tengok. Jadi memang posisinya di dalam tempat dia kerja, gitu. Memang posisi jamnya jam istirahat, jam istirahat. Enggak, dia lagi cuti gitu. Ya. Di siapa kan? Iya. Nah, ada lagi cerita. Jadi kalau di tempat saya bekerja itu kan ada supir antar jemput Karyawan. Iya. Ini supirnya sendiri. Jadi kalau shift 2 itu kan pulang kalau nggak salah. Jadi setelah antar balik lagi ke pabrik kurang lebih jam 12-an lah kira-kira ya. Iya. Pas waktu itu pas saya jaga juga. Lihat mobil masuk sampai ke belakang kan parkiran tuh, bis. Selang beberapa menit, mungkin ya taruhlah 10 menitan kurang lah kurang lebih. Supir yang tadi habis antar karyawan, dia lari dari bawah. Jadi kan posisi jalannya itu agak nanjak begini, ya kan? Saya ngelihat dia lari, langsung ke pos. Saya tanya, lu ngapain lari-lari? Aduh, Pak, saya tadi udah habis rapi-rapi. Saya lihat dari kaca spion ada karyawan yang ketinggalan. Kok nggak ngomong gitu? Nah, saya pikir ketiduran gitu kan. Iya. Dia tengok tato nggak ada. Merinding di saya, Pak. Dia buru-buru tutup kan. Dia lari ke depan. Saya langsung lari ke sini, Pak. Terus gimana? Udah sini. Dia minum dulu. Udah selesai. Yaudah, naga pulang. Oh iya Pak, saya pikir itu bukan ini, apa namanya, yang saya lihat sendiri. Begitu saya lihat spion, kalau bis kan kaca spionnya ada di itu ya, nah itu kelihatan. Gini,
Begitu nengok ke belakang udah nggak ada. Aduh. Dia buru-buru lari. Ya udah. Saya pulang deh, Pak. Udah sana kamu pulang. Saya karena pernah ngalamin ya melihat begitu ya, saya dalam hati ya seperti saya diketahui nama senior saya. Saya juga ketawa aja kan begitu. Saya ketawa aja. Karena memang di tempat saya bekerja, jadi waktu pembebasan tanah memang ada bekas makam. Bahkan ada makam apa ya? Makam Belanda apa Cina gitu. Satu itu. Di bawah pabrik itu ya dulunya ya? Bukan di bawah pabrik. Jadi masih ada halaman di tempat saya kerja, memang cukup luas. Oh, di situ yang tempat kubur. Cukup luas. Jadi di belakang itu yang tadi saya bilang saya melihat makhluk semacam sundel bolong. Iya. Memang ada tempat mesin insinerator atau pembakaran. Pembakaran. Jadi kalau ada produk yang reject, dibakar sih. Dibakar. Jadi tempatnya kan kayak tangki begitu. Iya. Yang dibakar. Jadi kalau malam kan sepi. Iya. Ya kan? Dibakar. Nah, kejadian tadi saya di tempat itu. Di tempat mesin insinerator itu tadi yang saya istirahat rebahan. Jadi memang di belakang posisinya. Jadi memang sepi. Jadi si supir yang itu bus sama bapak sama kejadiannya tempatnya. Tempatnya sama, cuman beda jarak berapa ya, umpama parkirannya di depan, ya kan? Parkiran di depan, mesinnya posisinya di sini, jadi nggak jauh lah. Iya. Memang cukup luas, kan bis jemputan itu ya kurang lebih ada berapa ya, ada 7 ya, kalau bis 7 kan lumayan luas. Lumayan luas kalau ada bis 7. Bisnya yang besar-besar, bukan yang tanggung, bukan begitu. Yang bis besar lah gitu ya. Iya. Yang tempat duduknya kurang lebih 50 berapa, kan besar ya. Iya. Jadi memang kalau ya senior saya bilang seperti tadi, memang di sini ya dibilang angker ya angker. Dibilang angker ya angker. Iya. Tapi kan nama security memang harus memang harus itu berani. Memang tugasnya satu, harus tugasnya begitu. Konsekuensinya jadi security ya jangan takut begitu kan gitu. Iya kan? Iya. Intinya bukan jangan takut ya, jangan ya gimana, memang harus siap. Iya betul. Kan begitu. Jadi di perusahaan saya kan itu perusahaan orang asing. Iya. Orang asing. Pernah bahkan orang asingnya pun jadi dia overtime sendiri dia. Overtime. Dia ngelihat jadi kalau yang shift 3 security kan jadi kontrol dia tuh. Kontrol pintu yang dia nutup kunci kan begitu. Nah, karena masih ada yang bekerja orang asing. Ada security katanya. Security control katanya. Itu setelah tahu, begitu dia pulang, di dalam perjalanan mungkin ngomong sama supirnya. Paginya si supirnya cerita, semalam ya pokoknya disebutin lah security control gini begitu. Iya. Pantesan aja begitu dia turun, selesai dia inilah kerja, diperhatiin tuh security satu-satu. Mungkin kalau kata kita ini siapa tadi yang naik kan begitu. Iya. Kan ada namanya kan identitasnya. Siapa? Kan masih ada orang, nggak mungkin lah kontrol. Iya. Debat lah supir sama teman-teman saya. Iya. Kan emang udah biasa, kalau yang masih ada yang kerja ngapain kontrol? Apalagi kan dia taruhlah bos. Ya. Dia cerita bosnya begitu. Security. Gitu. Kan bahasa Indonesia kurang. Iya. Masih sepatah dua patah. Iya.
tempat saya bekerja itu memang padahal kalau ada pembangunan gedung atau apa, jadi apa sih ya, yang setahu saya Dewan Komisarisnya pun sebenarnya memang ada orang kitanya, taruhlah agamanya ya semacam apa namanya ya, apa sih namanya, kalau ada gedung baru ya selamatan. Oh iya. Pasti dipraktekkan dulu. Pasti ada ya. Nah, mungkin dia lebih tahu. Iya. Lebih tahu dia. Tempat ini begini itu begitu. Oh gitu ya Pak. Tapi kita masuk nih ya. Saya mau nanya nih Pak. Iya. Saya penasaran. Ketika Bapak melihat ada burung hantu di situ. Iya. Soalnya setahu saya ya burung hantu sekarang ini kalau liar jarang ya. Betul. Biasanya dipelihara lah kalau sekarang ataupun ya itu kan termasuk hewan dilindungi lah ya. Betul. Kok bisa ada burung hantu? Itu yang pertama. Dan ketika ada mobil dia nggak terbang gitu loh. Ya. Maka disitulah saya yang saya satu penasaran, takut juga. Iya. Jadi bisa dibilang gimana? Penasaran tapi takut gitu loh. Iya. Takutnya apa? Di depan mobil kalau seumpama ini kan dia pasti kelindes. Iya. Padahal takut. Iya. Kan penasaran. Kok diem aja tuh burung? Makanya saya berhenti. Iya. Kan begitu. Kan? Iya. Memang di lokasi tempat saya kerja tahun 95 masih banyak pohon-pohon. Si rimbun lah itu. Masih banyak pohon-pohon. Bahkan di belakangnya waktu itu masih ada pohon bambu. Tapi pohon bambu yang kuning tuh. Jadi memang buat apa sih? Penghalang gitu ya? Penghalang lah. Penghalang dari luar kan. Walaupun sudah ditembok, tapi tetap gesi bambu. Jadi memang benar tahun 95 masih ya gimana ya. Kalau sekarang kan udah rame. Iya. Bahkan setu-setu sekarang aja udah bagian dagang gitu ya. Nah, begitu. Setu-setu kadang-kadang kan sudah di renovasi lah. Iya. Kalau udah dibikin trotoar, dibikin ini kan buat jogging track semacam gitu ya? kayak iya kan dibikin pertamanan kan begitu kalau sekarang. Iya, betul. Waktu saya bekerja enggak. Jadi antara tembok dengan setu tuh airnya ya walaupun ada jalan setapak tetap ada jalan setapak. Iya. Motor nggak bisa tentunya kan. Iya. Paling orang mancing. Masih bisa. Kalau sekarang motor aja bisa lewat. Iya. Waktu saya bekerja masih ada jalan setapak. Boleh katakan air setu itu kalau seumpama dia naik ya tutup jalan tembok. Iya. Tembok tempat saya itu tembok pabrik itu. Itu begitu. Jadi Pak, mungkin bisa dideskripsiin nggak perempuan yang Bapak lihat ini Pak? Lebih jelasnya. Perempuan yang Bapak lihat nih, dijelasin bentuknya. Bentuknya? Lebih detail ya. Oh, begini. Kalau saya lihat, kalau saya bilang ya, jadi mukanya itu memang rata. Jadi semacam kayak gambar hitam putih gimana? Iya. Itu begitu. Kalau kita gambar pakai pensil, iya. Itulah. Jadi rata. Nggak kelihatan. Pokoknya mukanya nggak kelihatan. Hidungnya pokoknya nggak kelihatan. Tetapi rambutnya kan panjang segini. Iya. Ketiup angin ya. Gibar-gibar gitu ya. Bergerak dia. Bahkan gaunnya kan putih. Iya. Kena itu angin juga. Bener. Kakinya nggak kelihatan. Posisinya begini. Pertama awal saya lihat. Yang tadi saya takut tuh. Iya. Gitu. Tahu hilang. Tiba-tiba ada di samping saya gimana? Dia ya. Nah, makanya saya bisa lihat jelas. Jadi begini posisi saya ini. Lebih tinggi dia Pak? Iya. Jadi saya begini. Takut mau teriak nggak bisa. Tuh.
Iya. Tapi kan hati sadar. Iya. Makanya saya baca doa yang saya bisa lah. Tapi bukan doa makan ya Pak ya? Oh, barik ladang. Iya. Yang saya bisa, yang saya hafal lah. Iya. Jadi kelihatan jelas, tuh cuma mukanya nggak kelihatan. Rambut, kalau ketika angin benar-benar bergerak, gaunnya pun bergerak. Tapi nggak ada baunya Pak? Awalnya kan itu. Oh, yang wangian. Wangi. Ya. Nah, dia semakin dekat, aroma wangi itu semakin tajam. Oh. Semakin dia dekat. Merinding saya Pak. Karena ada di samping sini gimana? Kalau orang pakai parfum umpama ya, Iya. umpama jarak berapa meter, kita kan nyari siapa sih yang pakai parfum kan begitu. Iya. Begitu dekat lebih tajam kan baunya. Iya. Nah semacam itulah. Semakin tajam tuh bau wangi. Apa sih semacam Mawar-mawar gitu Pak? bunga sedap malam. Aduh. Bunga sedap malam yang warnanya putih ya. Iya. Itu percis itu. Saya makanya sekarang kalau bau aroma wangi sedap malam itu di samping takut tapi penasaran siapa yang nanam pohon kembang itu. Iya. Sampai sekarang di masjid itu ya. Benar. Sampai sekarang bayangin. Penasaran. Iya. Siapa sih Namanya lumayan panjang ya. Iya. Penasaran saya. Siapa sih nanam kembang ini? Sampai saya tengok. Kok nggak ada. Kalau dibilang saya memang halusinasi saya, ya enggak juga. Apa sih bahasa lainnya apa ya? Karena udah pernah mengalami kejadian langsung ya. Apa sih namanya? Trauma gitu Pak. Trauma. Trauma apa fobia apa ya? Oh, fobia. Fobia ya. Jadi fobia bau sedap malam. Betul. Nah itu. Mana sampai saya cariin. Waktu kejadian itu pun sama. Ini di pabrik siapa yang nanam bunga sedap malam kayak begini? Iya. Sampai saya cari-cari. Tapi kemungkinan Pak yang waktu Bapak di dalam mobil itu ada tangannya dia. Saya nggak bisa Mengiyakan ya? Iya, mengiyakan. Karena begini, kalau bicara tangan itu ya gimana sih yang namanya besar? Iya. Jadi kan nggak bisa mastiin itu apa tangan dia. Taruhlah kalau umpama jari-jari ya, itu tangan semacam tangan laki-laki. Tapi kalau perempuan pasti udah beda kan ya. Iya. Paling nggak lentik lah gimana kan, kukunya panjang, umpama kan gitu ya kan. Ini aku nggak, gimana nggak ngeri, gimana nggak takut saya. Tapi ada berkuku gitu, kukunya tajam atau apa gitu nggak Pak? Kalau masalah kuku itu saya nggak perhatiin. Tapi intinya karena saya udah ketakutan. Gimana? Oke. Sekarang kalau ada tangan tembus dari luar ke mobil. Nah begitu. Iya. Gimana coba? Saya sih lompat Pak. Nah, itu lompat kalau memang Bisa lompat ya? Bisa lompat. Logika kalau saya takut, kenapa saya nggak buka pintu mobil gitu aja udah? Iya. Ayo udah gimana? Iya. Tangan siapa nih? Saya lari aja dari pintu yang sebelah kiri. Sebelahnya. Memang nggak bisa bergerak sama sekali. Lihat. Mau teriak aja nggak bisa, gimana mau bergerak? Teriak aja. Luar biasa ya. Itu. Tapi zaman itu di pabrik terang Pak ya? Apa cuma lampu satu-satu yang putih itu yang gantung-gantung? Ya lampu jalan lah. Lampu jalan ya? Lampu jalan. Yang oranye dong? Lampu jalan, waktu itu masih oranye, Iya, benar. Oranye ya? Tahun 95 masih oranye. Iya. Kalau sekarang kan sudah LED. Betul. Iya. Sekarang udah LED. Iya. Waktu itu masih oranye. Tapi Bapak sampai saat ini, detik ini masih di sana ya? Masih berprofesi di security di pabrik itu ya? Sekarang saya udah enggak. Oh udah enggak? Sekarang saya udah enggak. Berarti terakhir di 2000 berapa Pak? Saya terakhir 2000... Sebentar ya. 2020. Baru ya? Pas 2020. COVID berarti dong? Betul. 2020. Iya. Saya terakhir bekerja tahun 2020. Luar biasa ya Pak ya. Iya sih, tapi siapapun nih mungkin ya kalau memang sudah orang yang udah biasa ketemu hal-hal kayak gitu ya mungkin
dia bisa lebih kontrol ya Pak. Tapi bagi kita yang baru melihat gitu ya dan dikagetkan dengan hal itu, ya pasti kemungkinan untuk dia membeku gitu, nge-freeze otomatis sih. Ya karena waktu itu tahun 95 saya baru berjalan kerja mungkin 1 tahunan mungkin ya. Baru ya Pak? Baru. Ya kan kaget. Oh perkenalan juga Pak ya? Itu. Nah itu tadi senior saya cuma bisa ketawa. Ada yang bilang nggak apa-apa kenalan. Ada yang bilang begitu, nggak apa-apa kenalan. Itu begitu. Tapi sampai sekarang pabriknya masih eksis ya? Masih eksis. Produknya juga eksis? Produknya alhamdulillah eksis. Oke, jadi saya jadi penasaran. Apa? Tapi belakang layar aja Pak ya? Oh iya. Terus saya tanya deh. Oh, jadi kalau saya bicara di sini nggak enak. Iya jangan Pak. Entah ada orang yang mau ngelamar kerja kan jadi takut. Tuh, iya. Oke, tapi nih Pak dari sepanjang perjalanan kisah Bapak tadi, kira-kira hikmah apa nih Pak? Atau pesan apa yang bisa kita ambil, kita dapatkan dari cerita Bapak nih? Pesan saya sih begini, ya kita ini kan di dunia ini ada, selain kita ada makhluk yang lain. Betul Pak. Yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jadi mereka pun punya kehidupan. Mungkin, ya kan, mungkin dia juga berkeluarga. Iya. Selayaknya manusia lah gitu. Selain manusia. Beda alam, itu udah pasti. Iya. Dia juga makhluk juga. Makanya kalau orang dulu bilang, kebanyakan laki-laki ya, lagi di tengah perjalanan, kalau kata orang tua saya dulu, maaf, kalau pipis numpang-numpang gitu. Iya. Benar. Kalau pipis numpang-numpang, apalagi di kampung orang. Iya betul. Ya kan? Setuju Pak. Kalau pipis numpang-numpang nanti bilangnya gimana? Numpang-numpang anak bagong. Emang saya anak bagong? Iya. Jadi pesan saya sih, di mana kita singgah. Iya. Satu, kita sama manusianya pun, sama orangnya pun ya kita permisi lah. Betul. Permisi. Kedua, kalau kita memang tahu kita ini diciptakan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Kata Pak Ustadz ini juga. Iya Pak. Ya. Makhluk yang paling sempurna. Betul Pak. Di antara makhluk yang lain. Berarti kan ada makhluk yang lain. Contoh sebagai itu tadi. Iya, bangsa jin. Ya. Bangsa, ya pokoknya jin. Binatang. Yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Betul Pak. Makanya paling tidak kalau kita mendatangi atau singgah, paling tidak kita mengucapkan salam. Betul. Paling tidak ya assalamualaikum. Ya. Walaupun kita nggak ngelihat. Ya. Setuju saya Pak. Kan begitu. Ya. Saya bicara begini nih, saya baru merinding. Iya. Walaupun tidak kita lihat. Iya betul. Katanya sekali lagi katanya nih ya. Iya. Kalau orang yang ya paham, ya begitulah. Kalau kita bicara makhluk ini yang nggak kita bisa lihat dengan kasat mata, dia pun mendengarkan. Betul Pak. Dia mendengar, bukan mendengar, dia menyaksikan. Iya. Betul itu. Makanya orang yang dikasih kelebihan mata bisa melihat makhluk gitu ya. hal-hal macam itu. Kalau memang dia mentalnya kuat, dia nggak kabur. Iya. Kayak saya kan nggak bisa lihat. Kita ngomongin dia, kita mana tahu. Mungkin dia lagi duduk situ. Iya, lagi nonton gitu ya. Kan begitu? Iya. Nggak ada yang tahu gitu kan? Nggak ada yang tahu. Makanya ada peribahasa, jangan sesuka berdua, ya kan? Jangan suka duaan di tempat gelap. Iya. Nanti ditemenin. Setan. Itu peribahasa kan ada maknanya juga. Iya betul.
Betul nggak? Betul Pak. Kalau kita nggak ada bentengnya, kan begitu. Betul. Jadi memang udah dari zamannya saya juga belum lahir. Iya. Betul Pak. Semacam sumpah sampai dunia juga akan dia tetap Menggoda. Betul Pak. Menggoda anak cucu Adam lah bahasanya. Nah, tetap menggoda. Betul. Setuju itu saya Pak. Saya manusia biasa. Nabi Adam aja masih tergoda. Apalagi kita nih Pak. Apalagi saya nggak berani ngomong kita nih. Saya nggak berani ngomong kita nih. Saya manusia biasa. Kalau kita bicara kita, umpama Mas Aaron, enak aja, lo doang kali, umpama begitu. Enggak lah Pak, sama kita Pak. Jadi itu pesan saya. Oke. Gimana kita bersinggah di tempat yang baru, kita permisi. Assalamualaikum, walaupun kita nggak bisa melihat dengan kasat mata. Betul Pak. Kita nggak tahu, entah dia lagi duduk, entah itu lagi apa. Etikanya aja gitu Pak. Ada etika. Iya. Kita sesama manusia ada etikanya. Betul. Apalagi yang tidak dengan kasat mata. Iya. Itu orang yang mengerti. Iya. Apalagi orang yang paham. Nah, Mengerti kan belum tentu paham. iya betul. Betul, setuju Pak. Kalau orang paham sama orang yang mengerti. Yang orang mengerti bilang sama yang orang yang paham. Itu kan orang kurang, assalamualaikum apa sih sama siapa? Iya, Kan begitu. Betul. Setuju nggak kalau saya bilang gitu? Setuju. Assalamualaikum. Apaan sih? Siapa tuh yang disalamin? Nggak ada orang. Dia nggak ngerti, dia nggak paham. Ini cerita pengalaman tadi saya sebut baru saya merinding. Aneh kan? Iya. Sebelum-sebelumnya enggak ya? Aneh. Ini saya baru merinding. Mantap lah berarti. Tapi saya sih nggak mau umpama saya dikasih Lihat gitu Pak. Enggak. Iya. Saya nggak mau. Jangan sampai lah Pak ya. Jangan sampai. Iya. Karena begini, ada min plusnya. Kalau saya mengambil manfaatnya apa gitu. Iya betul Pak. Iya kan? Manfaatnya nggak ada. Nggak ada manfaatnya kan? Iya nggak. Jadi maksud saya pertanyaannya, manfaatnya apa? Bisa lihat Hal kayak gitu. hal semacam itu. Terus kalau ngeliat kita usir, kan Iya. enggak? Toh dia juga nggak mengganggu. Iya. Memang iya tempatnya kok. Memang tempatnya. Iya. Dunianya memang sudah berbeda. Iya. Dimensinya udah beda kalau kata orang akademik. Iya. Bensin sudah berbeda. betul Pak. Iya. Iya. Bahkan kalau malah begitu, makanya kalau dibilang kita ini makhluk Allah, manusia makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Setuju Pak. Kalau orang memang tingkat keimanan, kok saya jadi bicara begini deh. Gak apa-apa Pak, itu kan pesan itu. Kalau orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, hal semacam itu dia akan nurut sama kita. Iya. Dia akan nurut sama kita. Mungkin dengan baca doa, Iya. jangan mengganggu, maka dia akan pergi. Nggak ganggu ya Pak. Kadang memang kan manusia tingkat keimanannya semacam grafik. Iya, naik turun ya Pak. Naik turun. Kalau bahasa kerennya yazid wa yankus. Nah. Bahasa Arabnya lah gitu kan. Nah, saya agak hati-hati soalnya saya bicaranya sama orang pesantrenan nih. Takutnya saya salah nih. Nggak benar Pak. Benar Pak. Itu begitu. Betul Pak. Iya kan? Betul. Terus lagi kita kalau insya Allah kalau kita mau selamat dunia akhirat, coba deh kita mencontohkan zamannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dari etika bicara kan gitu.
Oke Pak, terima kasih banyak sudah datang nih jauh-jauh ke studio Dering Malam, sudah memberikan kisah horornya dan juga nasihat-nasihat nih buat kita yang masih muda-muda ini nih, ya kan? Kita perlu yang kayak gitu-gitu Pak. Ya semoga Bapak sehat selalu, Amin. keluarga sehat, dilancarkan rezekinya, Amin amin ya robbal alamin. dimudahkan semua urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman juga yang pengen cerita seperti Pak Agus di sini, teman-teman bisa langsung hubungi kita lewat Instagram kita @deringmalam_ atau kirim email ke email kita nanti, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Sekali lagi kita dari tim Dering Malam mengucapkan terima kasih banyak Pak. Nanti kalau ada waktu mampir-mampir Pak kalau lihat kesini gitu kan. Insyaallah. Mungkin itu aja. Saya Raffi dari Dering Malam dan Pak Agus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.